Untuk materi berikutnya, nah ini saya tunggu-tunggu juga nih materinya Pak Yudi. Udah lama nggak ketemu, udah lebih dari 2 tahun nih kita nggak ketemu muka ya Pak Yudi ya. Semoga selalu sehat. Pak Yudi akan Ya, Pak. membawakan materi tentang Cyber Forensic and Connected Society. Izin Pak, saya bacakan resume dari Pak Yudi Prayudi terlebih dahulu. Beliau adalah dosen di Departemen Informatika Universitas Islam Indonesia dan menjabat sebagai Direktur Center for Digital Forensic Studies. Jadi di UII itu salah satu yang sangat unik ya, program yang sudah lama ini sebenarnya. Jadi menurut saya itu salah satu program pendidikan, program studi yang menjadi pionir di bidang digital forensik di Indonesia ini di UII. Jadi sebelum dari awal ketika saya gabung di AFDI lah, Pak Yudi ini sudah punya nih program ini nih. Jadi ini luar biasa ya, kita bisa ketemu langsung dengan pionir digital forensik di dunia akademis. Nah, beliau meraih gelar Doktor Ilmu Komputer pada 2020 dari Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika Universitas Gadjah Mada, kemudian Magister Informatika dari ITS dan Sarjana Komputer dari UGM. Ya. Beliau aktif sebagai Associate Editor International Journal of Information Security and Privacy, Reviewer Board of the International Journal of Digital Crime and Forensic, kemudian juga International Journal of Electronic Security and Digital Forensic, and International Journal dari Ilmu Komputer Lanjutan dan Aplikasi, dan pernah menjabat sebagai saksi ahli untuk berbagai kasus hukum di bidang kejahatan cyber, tercatat sebagai asesor nasional, Badan Akreditasi Nasional, Lembaga Pengujian Forensik Digital, dan terdaftar sebagai anggota AFDI dan anggota Asosiasi Investigasi Kejahatan Teknologi Tinggi. Wah, ini benar-benar menarik CV beliau. Nah, Pak, kita punya waktu 20 menit, Pak, untuk materi Bapak. Lebih-lebih dikit nggak apa-apa. Saya berikan waktu dan layar buat Pak Yudi. Monggo, Pak. Ya. Terima kasih Pak Satrio. Seto nih, Masya Allah luar biasa bisa meluangkan waktu untuk join. Sangat sibuk sekali ya Pak Satrio. Saya bisa sharing ya? Oh ya sudah bisa. Baik Bapak dan Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya, dan waktunya cuma 20 menit ya, tapi mungkin saya nanti berikan saja beberapa clue-cluenya untuk materi. Nanti untuk materi sisanya barangkali bisa di-share oleh panitia. Isu yang saya coba angkat adalah mengenai connected society. Jadi connected society adalah satu kondisi keadaan di mana hari ini kita terhubung satu dengan yang lain, tidak hanya terhubung sesama manusia saja, tetapi juga terhubung antar alat. Ya. Nah, dari satu sisi tentunya ini sesuatu yang memudahkan kita, tetapi nanti di sisi lain juga ada aspek-aspek yang tentunya menjadi tantangan kita. Ya. Saya cerita pertama mengenai evolusi komputer ya. Jadi ini satu data yang menyebutkan bahwa evolusi komputer kita ini kurang lebih adalah seperti ini. Dari satu sisi ada alat yang semakin kecil, tetapi juga ada sesuatu yang juga semakin besar. Ya. Dari sisi fisik sekarang komputer itu hanya cukup diwakili ya dengan satu benda yang kecil ya. Jadi IoT itu Raspberry atau sejenisnya itu sangat kecil, tapi memiliki kapabilitas yang sama dengan sebuah komputer. Ya. Tapi di sisi lain, virtual domain kita itu semakin besar. Artinya kita semakin banyak membutuhkan ruang-ruang virtual untuk diterjemahkan atau untuk kita akses di dalam alat-alat yang kita miliki. Ya. Handphone, komputer kita ini bisa mencangkup ruang virtual yang lebih besar. Ya.
Nah, dampaknya sekalian, sekarang kita ini banyak berinteraksi di ruang cyber, ya, di ruang cyber, sehingga ada nama itu digital universe, atau kita, kalau saya sering mengatakan ini adalah merupakan semesta cyber. Ya. Ini data terbaru mengenai digital universe kita ini. Jadi pada saat kita ini duduk sebentar, pegang HP, ataupun juga bahkan kita ini terdiam sesaat, itu pada saat yang sama di ruang cyber itu telah bertambah ya berbagai macam artefak-artefak digital, dari mulai sharing konten, image, teks, video, ya, dan segala sesuatunya menggunakan berbagai macam aplikasi media sosial yang kita gunakan sehari-hari, gitu ya. Jadi terbentuklah suatu ruang cyber, ya, satu ruang cyber. Ruang cyber itu adalah ruang yang terbentuk karena aktivitas kita semua di dalam meng-create, men-store, dan sharing, ya, menghasilkan, menyimpan, dan men-sharing berbagai objek-objek digital. Ya. Nah, ini yang tadi membentuk apa yang disebut dengan ruang cyber tadi. Nah, muncul apa yang disebut dengan social graph. Ya. Jadi, salah satu kekuatan dari sosial media, khususnya Facebook salah satunya, itu adalah kemampuan untuk mengkoneksikan berbagai macam aspek, ya, tidak hanya mengkoneksikan kesamaan kesamaan lokasi, kesamaan sekolah, kesamaan kota, ya, tapi berbagai macam kesamaan bisa dikoneksikan, bahkan kesamaan like itu bisa dikoneksikan, ya, sehingga membentuk apa yang disebut dengan social graph ini. Ada satu buku yang menarik yang bisa dibaca bersama, ya, untuk menambah wawasan, buku tentang network society ini, dan mengenai bagaimana kondisi sekarang hari ini manusia saling terkoneksi satu dengan yang lain oleh berbagai macam kepentingan. Ya. Sekarang yang terkoneksi tidak hanya manusia dengan manusia, ya, tetapi juga alat. Ya. Jadi dengan modal handphone kita, dengan modal komputer kita, sekarang kita bisa connect kemanapun, ya, serba terkoneksi satu dengan yang lain. Salah satunya itu adalah generasi baru dari internet yang disebut dengan Internet of Things. Generasi pertama itu adalah Internet of Content, kemudian generasi berikutnya adalah Internet of Connection, ya, jadi people to people. Nah, sekarang generasi berikutnya itu adalah Internet of Things, yaitu thing to thing. Jadi sekarang internet berkomunikasi antar alat. Nah, ada satu hal yang menarik, kebetulan saya sedang melakukan riset tentang internet vehicle, ya. Kebetulan di Indonesia mungkin belum banyak mobil-mobil yang bisa dioprek, ya, untuk forensik, tapi di satu negara kebetulan saya terlibat dalam risetnya itu sedang mencoba untuk mempelajari vehicle forensiknya. Kenapa? Karena satu mobil sekarang sudah terkoneksi dengan banyak hal. Ya. Mobil sudah terkoneksi dengan alat-alat di sekitarnya, dengan benda-benda di sekitarnya yang berhubungan langsung dengan mobil, atau bisa juga dengan benda-benda lain yang dibutuhkan oleh pengemudinya, ya, seperti ini. Nah, ini adalah salah satu implementasi daripada Internet of Things yang lebih dalam, ya, yaitu ke dalam suatu benda yang ada di dalam mobil. Nah, yang menarik tentunya itu adalah ketika kemudian serba terkoneksi satu dengan yang lain, maka apa yang perlu kita perhatikan, ya? Maka salah satunya adalah selain yang namanya pemanfaatan komputer dan teknologi untuk masalah yang sifatnya kemaslahatan manusia, tapi juga di sisi lain ada juga yang memanfaatkan untuk hal yang sifatnya adalah ilegal. Nah, itu istilahnya adalah crime, ya. Nah, dalam hal ini ada 3 aspek yang mungkin perlu kita pahami berbeda, ya. Ada yang disebut dengan computer crime, ada yang disebut dengan computer facilitated crime, ada yang disebut dengan computer supported crime. Computer crime itu adalah computer to computer, ya. Jadi ketika
Recording in konvensional, progress. tetapi komputer telah memfasilitasi sebuah interaksi baru dalam melakukan kejahatan, misalnya dengan menggunakan interaksinya menggunakan Facebook, menggunakan Twitter, ataupun menggunakan WA ya sebagai media untuk interaksinya. Nah, yang ketiga itu disebut dengan computer supported crime. Computer supported crime itu adalah crime yang tidak ada kaitannya dengan komputer sebenarnya, tetapi karena hari ini hampir semua orang sudah terkoneksi ataupun sudah selalu berhubungan dengan komputer ya, maka data dan fakta untuk mengungkapkan kasusnya itu ada di dalam komputer. Nah, dalam hal ini istilah komputer itu mungkin perlu diredefinisi oleh kita semuanya ya, bahwa komputer itu bukan hanya sekedar benda yang sifatnya itu adalah ada seperti desktop atau seperti laptop ya. Dalam definisi terbaru dari sebuah komputer itu, komputer hanya diidentifikasi oleh keberadaan beberapa komponen. Pertama itu adalah electronic device, ya, ada alat elektronik. Yang kedua itu adalah adanya instruksi di dalam instruksi di dalamnya. Tidak ada memiliki instruksi. Dan ketiga ada on memory, memiliki memori tersendiri. Ya. Jadi selama tiga aspek itu ada, maka disebut dengan komputer. Jadi dengan demikian yang namanya smartphone kita itu adalah komputer ya. Jadi termasuk begitu. Nah, jadi computer supported crime itu adalah kejahatan-kejahatan yang sifatnya itu adalah konvensional, yang tidak ada kaitannya dengan komputer, tetapi untuk mengungkapkan kasusnya, untuk merekonstruksi motifnya, merekonstruksi tentang fakta dan data terjadinya kejahatan itu ada di dalam komputer. Ya. Yang selama ini terjadi, kalau saya perhatikan case sesungguhnya, itu sebenarnya yang banyak ditangani oleh aparat-aparat kepolisian itu lebih banyak di aspek yang kedua ya, facilitated crime maupun supported crime. Yang pertama ada, tetapi mungkin belum banyak terekspos keluar ya, tapi yang paling banyak yang masuk ke dalam meja-meja persidangan itu di area-area komputer facilitated crime dan komputer supported crime. Nah, khusus berkaitan dengan komputer crime itu sendiri, di mana komputer sebagai objek dan subjek dan objek perbuatannya, maka isu yang paling penting itu adalah security. Ya. Jadi komputer crime yang pure komputer itu tidak lepas daripada aspek security. Nah, untuk memahami security ini, untuk orang-orang awam itu biasanya berkaitan dengan beberapa istilah. Ya. Ada nama itu vulnerability, ada nama itu ada threat, ada nama itu ada exploit, ada yang nama itu adalah risk. Ya. Jadi suatu celah di dalam komputer itu bisa diceritakan sebagaimana rumah ya, ada jendelanya, ada orang yang mau masuk sebagai pencurinya, ada alat yang digunakan dan seterusnya. Jadi istilah itu dalam komputer security yang lazim nanti juga diterjemahkan di dalam di dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti ini. Nah, di dalam prakteknya sebenarnya ketika kita bicara tentang computer security yang namanya vulnerability, attack surface, attack vector, exploit, threat itu sebenarnya general ya. Pemanfaatannya itu tergantung daripada motifnya, objektifnya, scope-nya, targetnya, impact dan aktornya. Artinya katakanlah satu malware itu bisa dikategorikan sebagai cybercrime, bisa dikategorikan sebagai cyber teroris, bisa dikategorikan sebagai espionage atau dikatakan sebagai hacktivist, tergantung daripada motifnya itu apa ya. Tujuannya itu apa, ruang lingkupnya apa, targetnya siapa, dampaknya itu apa, dan siapa pelaku. Ya. Nah, jadi artinya di dalam dunia komputer itu satu objek yang sama itu bisa dipakai untuk berbagai jenis aktivitas ilegal, ya, tergantung daripada motifnya tadi. Nah, apabila terjadi kejadian-kejadian seperti itu, maka nanti yang untuk melakukan rekonstruksinya itu perlu namanya itu digital evidence. Ya. Di dunia security tidak akan pernah lepas dengan apa yang disebut dengan zero day attack. Ya. Jadi siapa yang lebih dulu menemukan celah, maka dia yang punya peluang gitu ya. Kalau celah itu ditemukan oleh pihak luar, nah itulah yang yang berbahaya. Maka kalau ada celah di dalam sebuah sistem akan lebih bagus kalau ditemukan sendiri oleh pihak internal ya. Maka ada aktivitas pentest, security assessment itu dalam rangka bagaimana meminimalisir zero day attack yang dilakukan oleh pihak eksternal. Sehingga Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita bicara digital forensik dan security ya, jadi di dalam digital forensik
isu utamanya itu adalah adanya violation of law, ya. Jadi pelanggaran hukum, ada rekonstruksi kasus, ya, evidence, ya, itu ada keyword di dalam digital forensik. Kalau di dalam security, keywordnya itu adalah preventif, kemudian recovery, ya, itu adalah isu-isu di dalam security, ya. Nah, khususnya untuk kita sebagai kunci awal memproteksi diri dari berbagai macam kejahatan-kejahatan ilegal di dalam dunia cyber, maka kunci itu hanya satu saja, salah satu itu adalah menjaga diri dari password, gitu, ya. Oke, nah sekarang mengapa terjadinya crime itu selalu muncul? Ya, crime itu akan selalu ada, terutama di dunia cyber. Kenapa? Karena memang ada ekosistemnya. Nah, ekosistem pertama itu adanya black market, ada organized crime, ada cryptocurrency, ya, ada connected society salah satunya, dan ada lagi disebut dengan unstable people. Jadi unstable people itu adalah orang-orang yang premannya di dunia cyber, gitu, ya. Jadi preman itu kan orang yang tidak mau diatur, gitu, ya, oleh kebijakan. Nah, di dunia cyber ini banyak orang yang unstable people, gitu, orang-orang yang nggak mau tunduk, gitu, ya, karena dia punya kemampuan, punya skill, begitu, ya, sehingga dia bisa berbuat semau dia, gitu, ya. Nah, maka muncullah disebut dengan crime ecosystem. Yang paling pertama, yang paling perlu diperhatikan kalau kita ini banyak aktif di dunia cyber itu adalah memperhatikan aktivitas yang berkaitan dengan social engineering attack, yaitu memanfaatkan kelemahan dasar daripada manusia dalam aspek trust. Di social engineering attack ini salah satunya adalah memanfaatkan kelemahan manusia dalam hal trust. Jadi ketika kita sudah meletakkan trust pada sesuatu, maka kita akan dengan mudah untuk menyampaikan hal yang sifatnya kredensial dari data kita. Begitu. Kemudian, nah sekarang saya masuk ke beberapa isu mengenai cyber ini, ya, cyber crime dan juga aktivitas untuk recovery-nya. Yang pertama, isu mengenai IoT attack, ya. IoT attack ini menjadi isu yang sangat penting karena tadi barang-barang sudah terkoneksi satu dengan yang lain, sehingga perlu ada juga aktivitas di IoT forensiknya, ya. IoT attack ini nanti tidak akan lepas daripada network IoT forensik tidak akan lepas daripada aktivitas di network forensik, kemudian aktivitas di cloud forensik, ya. Kenapa? Karena cyber itu sendiri ada sebuah aktivitas yang platformnya itu ada internet. Internet ada bagian daripada jaringan, gitu, ya. Sehingga ketika kita melakukan IoT forensik, mau tidak mau nanti kita akan berkaitan erat dengan isu-isu mengenai network, isu-isu mengenai cloud salah satunya. Ini salah satu framework untuk menangani IoT attack dengan menggunakan IoT forensik. Kemudian berikutnya isu yang penting juga ketika kita sudah aktif di dunia cyber itu adalah cloud, ya. Jadi hampir semua aktivitas kita sekarang sudah cloud, berbasis cloud, ya. Data-data di cloud, aplikasi kita menggunakan cloud, gitu, ya. Nah, permasalahan di dalam cloud itu ada dari sisi client dan server, ya. Banyak permasalahan daripada cloud ini yang tidak bisa diungkap ketika tidak ada akses terhadap server, ya. Sementara kalau di dalam aspek lainnya itu memang ada data tetapi sangat minimal. Akan lebih parah lagi kalau misalnya data-data di sisi klien itu juga ternyata sudah hilang, gitu, ya, sehingga tidak bisa lagi menemukan celah-celah data-data untuk bisa kita lakukan rekonstruksi. Nah, sementara akses terhadap server itu menjadi satu isu yang belum selesai, begitu, ya. Karena server cloud ini banyak restriksi dari sisi kebijakan, gitu, ya. Seperti hanya kalau kita ini ada kasus katakanlah di Facebook ataupun di Twitter, itu data-data yang bisa diambil sebagai artefak perbuatan itu umumnya ada data-data di sisi klien. Kalau data-data itu di sisi servernya itu butuh prosedur panjang untuk bisa mengakses data tersebut, ya. Walaupun bisa tapi lama biasanya. Kemudian isu lain yang juga banyak terjadi di dunia cyber itu ada sosial media. Jadi sosial media forensik ini terutama berkaitan dengan aktivitas seseorang, ya. Kalau di dalam Undang-Undang ITE ini banyaknya di pasal 27 ayat 3 itu, ya, tentang pencemaran nama baik, kemudian penghinaan, begitu, ya. Nah, jadi banyak posting-posting yang
dilakukan di Facebook ataupun juga di Twitter ya, di Instagram yang kemudian bermasalah. Nah, umumnya sosial media forensik kita hanya menggunakan aktivitas capture data dari seseorang yang dia melaporkan sesuatu, tetapi masih belum sampai kepada ranah untuk melakukan aktivitas eksplorasi itu di sisi usernya, ya, di sisi korban, di sisi pelakunya. Jadi ketika seseorang ini memposting sesuatu, maka umumnya yang dijadikan sebagai barang bukti itu adalah bukti postingannya, gitu ya. Sementara aktivitas postingan yang masih tersisa di sisi pelakunya, nah ini kadang-kadang sudah hilang, gitu ya. Kita lacak di sosial medianya pun juga sudah hilang, sehingga modalnya hanya dari capture si korban, gitu, seperti itu. Kenapa? Karena memang ada banyak tantangan di dunia sosial media, mengingat keterbatasan di dalam memanfaatkan akses terhadap aplikasi sosial medianya. Yang juga tidak kalah penting adalah isu mengenai malware, ya. Di dunia cyber ini salah satu yang menjadi exploit, yang senjata canggihnya melakukan apapun kegiatan di cyber yang sifatnya ilegal, itulah memanfaatkan malware, ya. Jadi ransomware termasuk di dalamnya, ya. Jadi kajian-kajian mengenai malware forensik ini kajian yang sangat menarik, ya. Ada kajian dari sisi malware detection untuk memproteksi adanya deteksi malware. Ada malware analisis untuk melihat perilaku daripada aplikasi suatu malware, ya, tentang bagaimana karakteristiknya, kemudian dengan karakteristik tersebut kita bisa melakukan aktivitas antisipasi agar malware-nya tidak bisa bekerja secara maksimal, gitu, ya. Itu isu mengenai malware forensik. Nah, isu yang tidak kalah penting sekarang adalah UAV, ya. Jadi drone forensik, ya. Sekarang sudah mulai banyak orang memanfaatkan drone untuk hal yang sifatnya ilegal, ya. Nah, maka perlu ada aktivitas juga pengungkapannya, ya, dalam bentuk forensik juga, ya, drone forensik. Itu di kita ini, khususnya di Indonesia, ya, kita belum punya satu mekanisme untuk namanya itu penyitaan domain, ya. Penyitaan domain. Jadi biasanya yang terjadi itu adalah ya, langsung di shutdown domainnya, ya. Nah, kalau di beberapa negara yang dia lebih punya infrastruktur hukum, termasuk juga infrastruktur peraturan, itu ada mekanisme yang disebut dengan penyitaan domain. Jadi domain itu disita. Jadi domain itu ada satu objek yang bisa disita, nyata, ya. Jadi yang disita itu bukan hanya benda fisik saja, seperti hanya misalnya komputer disita, handphone disita, ternyata domain jadi disita juga, gitu, ya. Nah, hanya kita kelihatannya belum punya peraturan yang mengarah ke sana ataupun juga teknis ke arah sana, gitu, ya, penyitaan domain. Kemudian bagaimana kalau akuisisi website? Sekarang yang disebut dengan akuisisi website itu di dalam riset terakhir itu, kalau ada suatu website bermasalah, ini satu contoh kasus yang pernah saya tangani, begitu, ya. Kalau ada suatu website yang bermasalah, maka bagaimana kita mengakuisisinya sebagai suatu bukti, gitu, ya. Nah, dari beberapa riset ternyata mengakuisisi web itu bukan sekedar mengcapture webnya saja, tetapi sampai ke coding daripada website tersebut, ya. Di dalam satu riset disebutkan bahwa salah satu cara untuk melakukan akuisisi web itu sebagai buktinya itu adalah juga terkait dengan coding yang melekat di dalam website tersebut, ya. Ini satu contoh aplikasi yang bisa melakukan akuisisi website itu dengan menggunakan aplikasi Hunchly, ya. Satu aplikasi yang sifatnya adalah website capturing atau website recording, tetapi bisa melakukan aktivitas, memiliki kemampuan untuk melakukan website capturing langsung kepada codingnya, begitu, ya. 5 menit lagi, ya, Pak? Sudah habis, ya, Mas? 5 menit lagi, Pak. Oke, siap. Digital forensik ini isu yang seksi, ya. Isu yang seksi sekali, ya. Ini ada satu situs yang menyebutkan tentang bagaimana marketnya digital forensik, ya. Nah, ini ternyata Indonesia ini hijau nih. Berarti high, ya. Wah, jadi kalau Bapak Ibu sekalian nih main ataupun Mas terlibat dalam dunia forensik ini ada market besar nih
market dari mana? Market sebagai edukator, pendidik, praktisi, lawyernya, kemudian teknisinya, penulis bukunya, apapun yang bisa dilakukan yang terkait dengan digital forensik. Ini kalau menurut data ini sampai dengan tahun 2026 katanya ini wilayah yang termasuk high ya. Jadi edukasi mengikuti webinar seperti yang diinisiasi oleh Ignite dan Palo Alto ini sesuatu yang luar biasa karena menangkap sebuah peluang bahwa nanti ke depan ini adalah merupakan satu bidang market yang besar gitu ya. Saya kira itu Pak Satrio ya. Jadi di era digital ini mau tidak mau ya semua yang terlibat di dalam proses law enforcement ya penegak hukum itu harus mengerti teknologi ya. Nah, apalagi sekarang tadi semua aktivitas sudah berbasis kepada cyber, ruang cyber, maka juga harus ada keterampilan khusus bagi aparat hukum di dalam memahami kejahatan cyber, termasuk juga pengungkapan kasus dan investigasi di ruang cyber. Saya kira itu dari saya, Pak Satrio. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan di ruang diskusi.